Shalom anak-anak Tuhan, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini giliran Ibu Pendeta yang mengajar sekolah minggu online. Semua sudah siap? Baik, duduk yang manis di tempat masing-masing. Ingat, jangan sambil lari atau main ya. Jangan juga sambil makan atau minum. Kita harus beribadah dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Nah anak-anak, Ibu ajak kita semua menyanyi 2 pujian secara berturut-turut, yaitu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan, dilanjutkan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelum Ibu cerita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sedang mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk kami boleh menikmati sajian firman Tuhan. Cerita yang disuguhkan untuk anak-anak sekolah minggu secara online. Kami memohon hikmat-Mu Tuhan. Tuhan berikan kepada semua kami, baik yang bercerita maupun yang mendengarkan, supaya berkat Tuhan yang luar biasa memenuhi kehidupan semua kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Nah anak-anak Tuhan, dalam kalender gereja, tanggal 31 Oktober itu dikenal sebagai Hari Reformasi Gereja. Hal ini dikarenakan Martin Luther sebagai salah seorang tokoh reformasi gereja yang sangat terkenal menempelkan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Itu pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Berarti tahun ini kita merayakan
hari ulang tahun reformasi yang ke-504. Ternyata sudah cukup panjang perjalanan gereja Tuhan yang terus-menerus mereformasi diri dengan 5 sola. Nah, sola yang pertama, sola gratia, artinya semua karena anugerah. Itu berarti sebagai orang Kristen kita percaya bahwa keselamatan dan pembenaran yang kita peroleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Sola yang kedua itu sola fide, artinya semua karena iman. Ini berarti kita dibenarkan hanya melalui iman kepada Kristus. Iman itu terwujud dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Yang ketiga disebut sebagai solus Christus, artinya semua karena Kristus. Ini berarti hanya Kristuslah satu-satunya mediator, atau dengan kata lain, perantara yang sanggup memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa kita di sorga. Selain Kristus, tidak ada perantara yang sanggup untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, baik itu dengan para suci, rabi, imam, pauska, pendeta, dan lain sebagainya. Yang keempat, sola scriptura, artinya hanya karena Alkitab. Hal ini berarti bahwa Alkitablah yang menjadi standar bagi kita, menjadi dasar bagi kita. Karena Alkitab tidak mengandung kesalahan, dan Alkitab juga menjadi prioritas dalam kehidupan orang-orang percaya. Alkitab memiliki otoritas, kecukupan, dan kejelasan yang bisa menolong kita dalam didikan-didikan iman yang sangat baik. Hanya dengan demikian, melalui Alkitablah kita dapat mengenal Allah dengan baik dan mengenal diri kita sendiri, dan tentunya kita belajar hidup dengan benar di hadapan Allah. Sola yang kelima yaitu soli deo gloria, artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Ini berarti hanya Allah lah yang layak mendapatkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam segala karyanya. Hal ini termasuk di dalam karya penciptaan, pemeliharaan, perlindungan, dan bahkan di dalam karya penebusan yang semua kita sudah terima. Nah, anak-anak yang manis, sebagai salah seorang tokoh reformator, Martin Luther punya sumbangan yang sangat besar bagi pembaharuan gereja Tuhan, sehingga kita, gereja Kristen Protestan ini, ada sampai dengan sekarang. Martin Luther lahir di Jerman pada tanggal 10 November tahun 1483. Martin Luther adalah seorang yang pada saat itu ia telah berjuang dengan luar biasa. Nah, ketika itu Paus Leo ke-10 memulai proyek pembangunan Basilika Santo Petrus, pembangunan sebuah gereja yang sangat membutuhkan dana yang akbar. Paulus Leo ke-10 memberikan wewenang kepada Pastor Johann Testel untuk memberikan dan menjual surat indulgensi. Nah, surat ini berisikan surat pengampunan dosa. Jadi kalau ada yang berbuat dosa, membeli surat ini, maka dosa-dosanya diyakini dapat diampuni. Nah, hasil penjualan surat-surat itu dikumpulkan untuk pembangunan Basilika Santo Petrus. Wewenang inilah yang dijadikan kemudian pemicu konflik Martin Luther dengan gereja. Luther melihat bahwa praktik ini telah disalahgunakan, bahwa orang harus membayar untuk memperoleh pengampunan. Jelas bahwa praktik ini adalah suatu praktik yang dipandang sangat keliru. Praktik ini menyebabkan perpecahan di dalam gereja tua, gereja Roma saat itu, yang menyebabkan kemudian lahirnya gereja Kristen Protestan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Martin Luther jugalah yang pertama kali menerjemahkan Alkitab, khususnya kitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman secara diam-diam. Karena memang pada zaman itu tidak semua orang boleh menafsirkan Alkitab secara sendiri. Hanya orang-orang tertentu, dalam hal ini Sri Paus, atau bahkan pastor-pastor yang ada di Roma lah yang boleh untuk melakukan penafsiran itu.
Dengan adanya terjemahan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman, ini membuat kemudian ada banyak pemikiran-pemikiran baru dan menyebabkan banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan, di bidang agama, sosial, dan juga ekonomi. Adik-adik, penjualan surat penghapus dosa dan siksa yang disebut sebagai indulgensi ini dalam rangka membangun gereja yang sangat megah yang tadi disebutkan, jangan lupa Basilika Santo Petrus. Nah, menurut Luther, gereja tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada umat. Akan tetapi, itu menjadi kedaulatan Tuhan untuk mengampuni dan menebus orang-orang yang bersalah. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada keadaan-keadaan inilah kemudian membuat Martin Luther semakin bertekad untuk mengadakan banyak perubahan di dalam kehidupan ini, khususnya di dalam kehidupan gereja. Sekilas tentang Martin Luther, ia terlahir tadi dikatakan tanggal 10 November tahun 1483 di Eisleben, Jerman. Itu di wilayah Kekaisaran Roma Suci. Ia adalah putra dari pasangan Hans Luther dan Margaret Lindemann. Orang tuanya adalah orang yang biasa, petani yang biasa. Tetapi meski demikian, ayah dari Martin Luther sangat sukses di bidang pertambangan juga, dan ia sangat-sangat merindu anaknya menjadi pengacara besar. Karena itu walaupun usia Martin Luther baru 7 tahun, ayahnya sudah mengirimkan Martin Luther untuk menikmati sekolah bahasa Latin di Mansfeld. Kemudian ia disekolahkan lagi di Magdeburg tahun 1497. Setahun kemudian, ia kembali ke tanah kelahirannya dan mempelajari banyak hal, tata bahasa, retorika, dan logika. Ada hal yang sangat penting dalam kehidupan Martin Luther yang kemudian membuat ia meninggalkan sekolah hukum dan ia banting setir, ia menikmati kehidupan di biara. Ketika itu tepat tanggal 2 Juli tahun 1505, Martin Luther di tengah jalan ketika ia menuju ke kampus dihadang dengan badai besar. Di tengah perjalanan itu petir menyambar dekat Luther. Tanpa sengaja Luther berteriak, "Santa Ana, tolonglah aku akan menjadi biara." Ia mau menjadi seorang biarawan. Kemudian sampai di rumah, ia berujar kepada ayahnya. Ia mau untuk menjadi seorang biarawan karena ia takut dengan kematian. Nah, adik-adik, itu kisah Martin Luther yang sangat penting, yang kemudian membawa ia menjadi seorang biarawan. Lalu ia berhenti dari sekolah hukum dan kemudian ia masuk biara di Ordo Agustin. Ada kisah tentang Martin Luther lagi, bahwa ia menikah dengan seorang mantan biarawati, namanya Katrina von Bora, dan mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu Hans, Elisabeth, Magdalena, Martin, dan Margaret. Nah, seiring bertambahnya usia, Martin Luther kemudian didera dengan banyak sakit penyakit. Ia menderita sakit Meniere, vertigo. Ia juga mengalami masalah pencernaan. Siapa yang pernah mengalami masalah pencernaan? Martin Luther mengalami itu, juga ia mengalami katarak di salah satu matanya. Sakit dan masalah emosionalnya ini kemudian mempengaruhi tulisan-tulisan Martin Luther. Nah, adik-adik, Martin Luther meninggal pada tanggal 18 Februari tahun 1546 pada jam 2:45 dini hari. Ia tutup usia pada usia 62 tahun di tanah kelahirannya setelah ia diserang stroke. Dan jenazahnya kemudian dimakamkan di Wittenberg, tepatnya di bawah mimbar. Nah, adik-adik, itulah kisah tentang Martin Luther dan kiprah reformasi yang telah memunculkan adanya gereja Kristen Protestan. Semoga kisah ini menginspirasi kita, anak-anak Tuhan, untuk boleh
ada pada garis terdepan, melakukan banyak perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri untuk kita boleh mencapai hal-hal hebat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Adik-adik, ini ada ayat hafalan untuk kita hari ini dari Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18. Kata firman Tuhan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Sekali lagi, Matius pasal 16 ayat yang ke-18 bunyinya, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Anak-anak, tugas minggu ini untuk kelas kecil adalah seperti ini. Dan kelas besar seperti ini. Anak-anak, setelah tugas dikerjakan, difoto ya, dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Demikian sekolah minggu online hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa telah menolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan cerita maupun anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti sekolah minggu online di rumah masing-masing tentang kisah Martin Luther dalam perayaan Hari Reformasi yang ke-504 tahun ini. Kami percaya Bapa bahwa kasih setia Tuhan akan memberkati semua kami untuk kami boleh ada pada jalan kebenaran. Kami boleh berani untuk berkata tentang kebenaran dan melakukan kebenaran dalam sepanjang kehidupan kami, setia kepada apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya berkat penyertaan Tuhan memberkati kami semua dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Hari Reformasi. Mari kita melakukan gerakan perubahan dalam diri kita untuk menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan, kita yang baik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.